Universitas Surya Nusantara di Surabaya dikenal tak hanya karena kualitas akademiknya yang tinggi, tapi juga karena kehidupan kampusnya yang glamor. Di balik ruang kelas dan seminar, ada dunia lain yang tersembunyi penuh ambisi, pesona, dan rahasia. Arka Wiratma, 32 tahun, adalah dosen muda yang baru kembali dari Paris dengan gelar doktor dalam bidang psikologi sosial. Wajahnya tampan, tubuhnya atletis, dan caranya mengajar memikat siapa saja. Tapi lebih dari itu, statusnya sebagai suami dari Livia Ardana, mantan model papan atas Asia yang sekarang beralih jadi pebisnis dan influencer lifestyle membuatnya dikenal luas. Livia, dengan rambut coklat keemasan dan postur memesona, sering menjadi sorotan. Meski telah menikah dan menjauh dari catwalk, auranya masih sekuat dulu. Mereka terlihat seperti pasangan ideal. Tapi di balik unggahan Instagram dan senyum manis saat gala kampus, ada jarak yang makin hari makin lebar di antara mereka. Hingga suatu hari, masuklah seorang mahasiswi baru di kelas Arka, Alana Mardani. Alana bukan sekedar cantik, ia adalah model internasional yang baru saja pulang dari Milan Fashion Week. Wajahnya terpampang di majalah Vogue Asia dan kampanye brand-brand ternama. Namun, ia memilih kembali ke Surabaya untuk menyelesaikan studinya di jurusan psikologi demi ambisinya menjadi lebih dari sekedar wajah cantik. Pertemuan mereka pertama kali seperti adegan film yang terlalu sempurna untuk nyata. Alana datang terlambat ke kelas, mengenakan blazer hitam oversize dengan kacamata hitam yang diselipkan ke rambutnya. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Arka. "Maaf Pak, penerbangan saya telat," katanya sambil tersenyum. Senyuman yang tak dimaksudkan untuk menggoda, tapi cukup untuk membuat jantung Arka berdetak sedikit lebih cepat. Hubungan mereka dimulai dari konsultasi akademik. Tapi malam-malam panjang di ruang dosen, diskusi tentang relasi dan ketertarikan manusia, lambat laun bergeser menjadi percakapan yang lebih personal, lebih dalam, lebih intim. Alana tahu cara bicara yang tepat. Gerak tubuh yang tak vulgar tapi sugestif. Sorot mata yang tak terang-terangan, tapi menantang. Ia tahu ia diinginkan. Dan Arka, meski berusaha melawan, mulai terjebak dalam permainan. Mereka tak pernah menyentuh satu sama lain selama berbulan-bulan. Tapi di balik mata-mata yang tak tahu, gairah itu tumbuh seperti api dalam sekam. Hingga pada malam gala kampus, saat Alana tampil membawakan fashion show kampus bersama brand mewah yang disponsori Livia sendiri, semua berubah. Setelah pesta usai, Arka mendapat pesan. "Aku tunggu di ruang seni, lantai 3, sendirian." Malam itu menjadi malam pertama dan satu-satunya mereka menyatu, liar, penuh hasrat, dan di luar kendali. Dinding ruang seni menjadi saksi rahasia yang seharusnya tak pernah terjadi. Namun di luar ruangan itu, seseorang melihat Livia. Tapi dia tidak langsung mengamuk. Ia diameter dan memilih cara yang jauh lebih menusuk. Beberapa minggu kemudian, foto-foto perselingkuhan mereka bocor ke publik. Tidak frontal, tapi cukup untuk membuat media kampus dan sosial media meledak. Alana langsung dikaitkan dalam skandal. Arka diskors. Tapi yang paling mengejutkan, Livia yang menyebarkannya. Lewat akun fake yang kemudian dilacak polisi siber, terungkap bahwa semua itu bagian dari rencana. Karena ternyata Livia sudah lama tahu. Dan lebih dari itu, Alana bukan orang asing. Ia adalah adik tiri Livia. Dari hubungan gelap ayahnya yang selama ini disembunyikan. Alana masuk ke hidup Arka bukan tanpa alasan. Ia ingin merusak rumah tangga yang menurutnya berdiri di atas luka ibunya.
Ia ingin Livia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga karena perselingkuhan seperti ibunya dulu kehilangan ayahnya karena Livia. Dan Arka, ia hanya pion, lelaki yang menjadi korban nafsu dan kini berdiri di tengah reruntuhan karier, cinta, dan harga dirinya. Tapi cerita belum selesai, karena Alana meski memulai dengan dendam akhirnya benar-benar jatuh cinta. Setelah skandal itu pecah, nama Alana langsung trending di media sosial. Wajahnya yang dulu menghiasi billboard kini jadi bahan olok-olok. Kampus menyelidiki, netizen berspekulasi, dan media gosip membesar-besarkan cerita. Arka menghilang. Ia keluar dari grup dosen, tak lagi hadir di kelas, dan mematikan semua akun sosial media. Ia bersembunyi di sebuah villa tua milik keluarganya di Batu, Malang. Di sana, ia menatap langit malam sendirian, menyesap kopi dingin, memikirkan bagaimana semuanya bisa berantakan begitu cepat. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Ia merindukan Alana. Sementara itu, Alana tak tinggal diam. Ia datang ke rumah Arka menemukan Livia di ruang tamu menatapnya dingin. "Apa kamu puas, Al?" tanya Livia, suaranya pelan tapi menusuk. Alana berdiri di hadapannya, mata mereka saling menantang. Tapi tak ada kata yang keluar. Karena di balik semua dendam dan kebencian, ada luka yang lebih tua dari keduanya. Luka dari masa kecil. Luka karena tidak pernah dianggap. Livia tahu. Dan diam-diam ia mulai takut karena ia mulai melihat sesuatu di mata Alana yang berbeda dari dulu, bukan hanya dendam, tapi kesedihan. Dan mungkin cinta. Livia sedang hamil. Dan lebih buruknya lagi, ia belum memberitahu Arka. Sebulan kemudian, Arka kembali ke Surabaya. Ia berdiri di depan rumah, mengetuk pintu, dan mendapati Livia membuka dengan perut yang mulai membesar. Arka terdiam. Dunianya berhenti. "Kenapa kamu nggak bilang?" tanyanya. Livia hanya menjawab singkat, "Karena kamu sibuk meniduri adik tiriku." Arka tak bisa berkata apa-apa. Tapi ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kemarahan Livia, pengampunan yang tidak tulus. Livia tidak mengusir Arka. Ia membiarkannya tinggal. Tapi mereka tidur di kamar terpisah. Saling diam di meja makan. Menjadi pasangan yang masih tinggal bersama tapi jiwanya terpisah. Sementara itu, Alana mengalami hal tak terduga. Kontrak modeling internasionalnya dibatalkan. Manajemennya menarik dukungan. Ia mendadak jatuh dari puncak dunia. Tapi lebih dari itu, ia mulai merasakan kehampaan yang menyesakan. Ia tidak lagi membenci Livia, ia membenci dirinya sendiri. Suatu malam, Alana menelepon Arka. Mereka bertemu di sebuah hotel lama di pinggiran kota. Bukan untuk bercinta, tapi untuk bicara. Untuk menyudahi semuanya. "Ini semua salahku," ujar Alana menahan tangis. "Kamu harus kembali ke Livia, ke anak kalian." Arka mengangguk. Tapi sebelum pergi, mereka saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Tak ada ciuman, tak ada sentuhan menggoda, hanya pelukan yang penuh luka dan perpisahan. Tapi saat Arka pulang ke rumah, Livia sudah tidak ada. Meja makan kosong, semua pakaian hilang. Hanya ada secarik surat di meja. "Aku mencintaimu, tapi aku harus mencintai diriku lebih dulu. Aku dan anak ini akan baik-baik saja tanpamu. L." 3 bulan berlalu. Arka nyaris kehilangan arah. Livia hilang tanpa jejak. Ia menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Semua akun sosmednya lenyap, koneksi digitalnya mati total. Hanya ada satu petunjuk. Foto lama di galeri Livia menampilkan sebuah rumah antik di kota kecil bernama Annecy, Prancis. Tempat favorit mereka saat honeymoon dulu. Arka mengambil risiko. Ia meninggalkan semua, terbang ke Annecy. Berharap mungkin, hanya mungkin,
ia bisa menebus dosa-dosa yang pernah ia buat. Tapi saat ia tiba di sana, rumah itu telah ditempati oleh pasangan baru. Seorang pria tinggi dengan aksen Amerika dan seorang wanita hamil yang tampak sangat familiar. Livia. Namun sebelum Arka bisa membuka mulut, pria itu muncul di samping Livia. Tangan mereka bergandengan, mata pria itu menatap tajam. "Halo Arka," katanya. "Lama gak ketemu, aku Jason, mantan kekasih Alana." Livia akhirnya menceritakan semuanya. Setelah meninggalkan Arka, ia bertemu kembali dengan Jason dalam keadaan yang tak terduga. Jason dulunya adalah fotografer Alana, sekaligus kekasih rahasia saat Alana masih remaja. Saat Livia pergi dari Surabaya, mereka bertemu kembali secara tak sengaja di sebuah pameran fotografi di Paris. Di sanalah semuanya terjadi. Anak yang dikandungnya bukan anak Arka. Jason bukan hanya mantan Alana, ia juga ayah biologis dari anak yang dikandung Livia. Livia awalnya ingin tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Tapi setelah mengetahui Alana dan Arka bukan hanya berselingkuh fisik, tapi saling mencintai diam-diam, ia memutuskan menutup semuanya. Jason menerima Livia. Ia tahu semua masa lalunya. Dan anehnya, itu membuat Livia merasa aman. Arka kembali ke Indonesia dengan jiwa kosong. Rumahnya sunyi, karirnya hancur, istrinya hilang. Anak yang ia kira darah dagingnya ternyata bukan miliknya. Hanya ada satu orang yang tersisa dalam pikirannya, Alana. Arka mencari tahu. Ia menemukan bahwa Alana sekarang mengajar workshop terapi seni di Kyoto, Jepang. Ia tak lagi menjadi model. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa makeup, tapi sorot matanya tetap dalam. Ketika mereka bertemu, tak ada ciuman, tak ada pelukan, hanya keheningan. "Aku gak datang buat menyalahkan," kata Arka pelan. Alana tersenyum lemah. "Dan aku gak minta kamu tinggal." Tapi kemudian mereka duduk, berjam-jam, membicarakan semua, dari awal hingga akhir. Di sanalah mereka menyadari, meski semuanya diawali dengan dendam, manipulasi, dan skandal, ada satu hal yang benar di antara mereka. Rasa. 2 tahun kemudian, pameran foto bertajuk Dosa dan Lensa digelar di Surabaya. Kuratornya, Alana. Koleksi utamanya, potret-potret hitam putih tentang manusia yang terluka tapi tetap memilih hidup. Di satu sudut, ada foto seorang pria berdiri sendiri di tengah kabut, dengan caption, "Dia tidak sempurna, tapi dia jujur. Dan terkadang itu cukup." Arka kini menjadi penulis. Bukunya yang berjudul Anatomi Kesalahan jadi bestseller. Livia dan Jason hidup tenang di Eropa, membesarkan anak mereka. Livia tak lagi memajang hidupnya di Instagram. Ia memilih menjadi ibu dan fotografer privat. Alana dan Arka, mereka tidak menikah, tapi mereka saling kunjung. Mereka menulis bersama. Dan sesekali mereka berdiam lama di studio yang sama, dengan secangkir teh dan banyak kata yang tidak perlu diucapkan. Karena cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang ia cukup untuk dipahami. Dosa di balik lensa bukan kisah tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana manusia bisa terluka, saling melukai, dan tetap belajar untuk tumbuh dengan cara yang rumit tapi nyata.